Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue JR. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Hari ini kita bakal ngebahas hari ini kita bakal ngebahas Bapak Jokowi. Karena baru-baru ini terjadi peristiwa yang cukup sangat menggegerkan negeri kita tercinta ini. Karena di mana presiden kita tercinta ini dilemparin botol dan sandal oleh seorang emak-emak ketika Bapak Jokowi berkunjung di gedung serbaguna di Sumatera Utara. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mari kita reaksi kira-kira seperti apa detik-detik emak-emak tersebut melempar sandal dan botol ke Bapak Jokowi. Oke, kita langsung buka saja TikTok. Gue udah ketemu dengan hashtag Jokowi dilempar sandal. Ini ada banyak sekali videonya ya. Ini aja kita pilih judul videonya ini detik-detik seorang ibu melempar air mineral dan sandal ke arah Presiden Jokowi saat Presiden Jokowi melakukan kegiatan di Medan pada Minggu 27 Agustus tahun 2023. Oke. Berarti baru kemarin, bro. Oke, kita klik ya. Sama-sama kita reaksi video ini. Let's go. Oh, gila. Oh, dia menjerit. Oke. Oh, wah, sandal jepit. Wes. Wush, wush. Wush. Wait a minute, sepertinya yang pakai baju-baju batik itu pas pampres ya guys ya. Berarti yang pertama kali dilempar itu sandal atau air botol, karena pas video ini awal kita putar ini sepertinya yang pertama kali dilempar oleh mak-mak ini adalah air mineral guys ya. Baru yang kedua dia melempar botol dan setelah itu baru diamankan oleh pas pampres ya. Waduh, luar biasa sekali buat pas pampres ya. Good job. Oke, kita lanjutkan nonton videonya guys ya, karena ini durasi videonya sekitar 2 menit. Kita lanjut tonton. Oke. Oh. Oke, di sini dituliskan insiden tersebut tak diketahui presiden yang tengah menyapa warga. Berarti Pak Jokowi nggak tahu kalau ada insiden tersebut. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi. Oke, sekedar informasi di sini dituliskan Bapak Jokowi tengah menghadiri acara rembuk sukarelawan Bobi Nasution di gedung Geraha Serbaguna Deli Serdang. Oke. Oke, tapi di sini poin yang akan kita bahas saat ini adalah bahwa ada seorang emak-emak ketika Bapak Jokowi berkunjung ke Sumatera Utara, seorang emak-emak melempar sandal dan air mineral. Oke. Gara-gara kejadian tersebut, aktivis HAM Indonesia akhirnya angkat bicara hal tersebut. Saya kutip dari laman jawapost.com dengan judul Presiden dilempar sandal, aktivis HAM Natalius Pigai sebut 3 kekuatan mulai ancam Jokowi. Nah, langsung kita cari nih kalimat langsungnya ya. Ini dia, sudah saya bold di sini. Wanita ini bermaksud baik namun tidak ada jaminan karena 3 kekuatan mengancam Jokowi. Pertama, pendengki lama. Kedua, basar Jokowi yang kecewa. Ketiga, hubungan Megawati PDIP yang renggang, pungkas Pigai. Oke, berarti di situ Pigai mencoba menjelaskan bahwa ada 3 kemungkinan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara soal motif, karena segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini pasti ada sebab dan alasannya. Tidak ada asap, tidak ada api, sesuai dengan kata pepatah. Bahkan pembunuh berantai pun punya motif, teman-teman. Hanya ada satu yang tidak punya motif kecuali disuruh. Dan saya akan coba memberikan contoh. Salah satu pembunuh berantai yang sangat terkenal
Ted Bundy, bahkan motifnya itu hanya karena cemburu dengan mantannya, karena dulu dia di masa lalu pernah disakiti oleh mantannya sehingga dia melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang memiliki ciri mirip dengan dia. Dan bahkan yang terjadi di negara kita ada namanya Rian Jombang, dia juga membunuh dengan motif cemburu. Dan yang ketiga, kalian pasti pernah dengar nih namanya nih, Dukun AS. Dia itu melakukan serial killer alias pembunuhan berantai karena dia menerima bisikan atau wangsit dari almarhum ayahnya. Lalu kira-kira apa motif dari emak-emak yang melempar Bapak Jokowi tersebut? Oke, kita akan coba flashback sedikit. Apakah ada kejadian seperti ini yang mirip? Ada. Pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2008, ketika George Walker Bush ini adalah presiden Amerika yang melakukan kunjungan ke Irak saat itu. Dia melakukan konferensi pers. Ketika dia melakukan konferensi pers tersebut, ada seorang jurnalis yang bernama Saidi melempar George Walker Bush menggunakan sepatu miliknya. Dan motif dari Saidi yang melempar sepatu ke George Walker Bush karena George Walker Bush membuat negaranya kacau akibat invasi AS terhadap Irak. Bahkan seorang Saidi pun yang saat itu melempar George Walker Bush menggunakan sepatunya punya motif karena George Walker Bush lah yang paling bertanggung jawab saat invasi Amerika ke Irak. Lalu kira-kira apa motif dari ibu-ibu ini sampai dia berani melempar Bapak Jokowi dengan menggunakan sandal dan juga air mineral? Sebelum kita bahas motif dari emak-emak ini, kalian pasti bertanya, kira-kira siapa sih emak-emak ini sehingga dia berani melempar Bapak Jokowi? Bernama Raida Tampu Bolon. Oke? Dan alasan dia melempar Bapak Jokowi saat itu menggunakan sandal, sesuai dengan apa yang saya kutip dari jawapost.com, dia berasal melempar sandal dan air mineral demi mendapatkan keadilan. Kira-kira keadilan seperti apa yang ingin disampaikan oleh emak-emak ini yang bernama Raida ini kepada Bapak Jokowi? Jika dia meminta keadilan, berarti ada yang salah dalam sistem penegakan hukum yang terjadi kepada dirinya. Contohnya nih, gue kasih contoh yang sangat sederhana. Jika kalian udah niat ngajak orang duel, tiba-tiba orang yang kalian ngajak duel itu datang bawa teman keroyokan, itu adalah ketidakadilan. Kita pasti harus belajar kira-kira keadilan seperti apa yang coba dituntut oleh si Raida ini. Lalu saya menemukan keadilan seperti apa yang coba dituntut oleh emak-emak yang bernama Raida ini di laman tribunnews.com. Judul beritanya adalah kronologi Jokowi disiram air mineral dan dilempar sandal oleh wanita, sempat kena pas pampres. Oke. Hal tersebut dipaparkan di paragraf terlahir dari laman tribunnews.com. Gue baca aja, siapa tahu nanti gue salah sebut. Oke. Raida Tampu Bolon sempat viral pada 2018 silam lantaran merekam dugaan pungli yang dilakukan oleh 2 oknum polisi yang bertugas di Polsek Setuan. Video itu pertama kali diunggah akun Raida Tampu Bolon pada Selasa tanggal 11 bulan 9 tahun 2018. Dalam unggahannya dia menuliskan caption, "Polisi minta duit ya kalau lapor." Raida mengatakan aksinya itu dilakukan karena dirinya merasa kesal berulang kali berurusan dengan polisi selalu harus pakai uang. Alhasil dia pun merekam aksi 2 orang polisi yaitu Aibtu DB dan Brigadir MS saat sedang meminta uang pelicin untuk mengerjakan laporannya. Oke. Berarti bisa jadi motif dari Raida ini teriak-teriak di dalam video tadi ketika diamankan oleh Pas Pampres, "Saya meminta keadilan." Apakah keadilan ini yang diminta oleh Raida? Kita berikan tanda tanya. Oke. Namun saya menemukan fakta baru lagi dari laman tribunnews.com. Di sini ditekankan oleh laman tribunnews.com. Sebagai informasi, Raida Tampu Bolon pada 27 Oktober 2021 lalu pernah diserahkan Polda Sumut ke Dinas Sosial Kota Medan sebab dia dan terlantar. Hal ini dikuatkan dengan surat yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Medan pada 27 Oktober tahun 2021. Oke, kira-kira menurut kalian apakah Raida ini atau benar-benar ingin menuntut keadilan sesuai dengan apa yang dia sampaikan? Kalian bisa bayangkan seseorang yang terjepit, dia rela melakukan apapun saja. Ketika kalian dikeroyok, kalian pasti akan mencari keadilan. Bahkan kalian akan melaporkan tindakan tersebut ke kantor polisi atau ke kepala sekolah kalian. Apakah ini
keadilan yang diinginkan oleh Raida sampai dia melakukan aksi di mana dia melempar sandal dan botol ke arah Bapak Jokowi sehingga menarik atraksi sampai kasus lama yang terjadi pada tahun 2018 silam sekarang ini terkuak ke publik yang saya notabene tidak tahu bahwa kasus itu ada. Ini adalah sebuah tanda tanya besar. Atau apakah tindak tanduk yang dilakukan oleh Raida ini adalah akibat dari yang dia alami, yang sesuai apa yang dipaparkan oleh laman Tribun. Yang mana kira-kira apakah dia ini teridentifikasi gara-gara atau dia benar-benar ingin mencari keadilan atas apa yang terjadi dengan dirinya dulu yang dilakukan oleh oknum polisi. Itu adalah kemungkinan kedua. Lalu kira-kira apakah ada kemungkinan lain? Oke, mari kita mencoba menduga-duga. Saya suka di laman-laman yang menduga-duga seperti ini. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan di awal. Seseorang ketika ingin melakukan sesuatu pasti ada motif. Hanya ada satu hal yang tidak butuh motif. Ketika kalian disuruh lalu. Kita bertanya lagi nih di sini. Kita menduga-duga nih. Saya juga ingin menduga-duga. Apakah di balik aksi yang dilakukan oleh Raida ini ada aktor intelektual di belakangnya? Saya bertanya-tanya. Atau hal ini murni di mana Raida ingin mencari keadilan, atau Raida sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tribunnews.com? Silakan komen di bawah. Gue Jara Katsuki. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.